Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Wonogiri. Fasilitator kami Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan pengajar praktek kami Bapak Teguh. Perkenankan kami ingin mempraktekkan praktek coaching. Saya sendiri, Betty Sulistiawati sebagai observer, dan di samping saya Tri Mariani sebagai coach, dan saya Triasuti Anggarsari sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Betty. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana Putri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Saya di sini akan berperan sebagai pengamat jalannya proses coaching pada kesempatan kali ini. Dan Ibu nanti akan berperan sebagai coach dan Bu Trihastuti akan berperan sebagai coaching. Sebelum proses coaching dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kompetensi seorang coach kepada Ibu Tri Mariani yang akan bertindak sebagai coach. Putri, dalam pengamatan saya nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati. Yang di antaranya, yang pertama adalah alur theta. Di sini alur theta itu meliputi yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Diharapkan dalam percakapan nanti akan muncul pada sesi coaching. Kemudian yang kedua adalah tentang kompetensi yang akan dimiliki Putri sebagai seorang coach. Putri, untuk kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selaku seorang coach? Pada kesempatan ini yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot, Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan. Iya. Nah, sekarang dari 3 kompetensi tersebut, mana Bu yang spesifik yang ingin diobservasi Bu? Yang pertanyaan berbobot, Bu. Iya, pertanyaannya berbobot. Ya. Baik. Lantas, apa Bu indikator ketercapaian tujuannya nanti Bu? Dari pertanyaan yang berbobot tadi, seperti apa? Harapan saya dengan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dapat menggali informasi, dan Puci atau Putri dapat mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, gitu Bu. Baiklah, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, saya persilahkan ibu-ibu untuk melakukan praktek coaching. Silakan. Siang Putri. Selamat siang, Bu Tuti. Bolehkah saya meminta waktu sebentar Bu? Saya ingin ngobrol-ngobrol dan juga sharing terkait perasaan saya nih Bu akhir-akhir ini di kelas Bu. Boleh, sepertinya memang ada masalah ya yang ingin dibicarakan ya. Iya Bu, begini, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya itu kurang antusias Bu. Jadi mereka itu kurang semangat dalam menerima pembelajaran saya. Kemudian saya perhatikan itu tugas-tugas yang dikerjakan murid saya itu tidak lebih dari 50% Bu. Jadi hanya sekitar separuh saja, begitu Putri. Jadi anak-anak di kelas tidak antusias dengan pembelajaran Ibu ya. Jadi mereka tidak mengumpulkan tugas sesuai yang diharapkan. Tapi waktu kita cepat sebentar ini Bu. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini?
Saya mengharapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu, itu ada solusi ya Bu, ada solusi dari permasalahan saya terkait tentang antusiasme murid-murid saya dalam pembelajaran Bu. Gitu. Dapat solusi ya Iya. dari permasalahan yang ibu hadapi. Menurut ibu, anak-anak itu kurang antusias, kurang merespon pembelajaran itu kenapa ini? Saya pikir-pikir itu ya Bu, saya ingat kembali ya, itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu sepertinya mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, kemudian mungkin terlalu monoton nih Bu, kemudian saya itu terlalu dominan sebagai guru nggih, berbicara di depan anak-anak, kemudian saya hanya bercerita saja mungkin di depan anak-anak, dan kemudian saya itu tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya itu untuk menyampaikan pendapat mereka atau ide mereka, atau mereka itu aktif berbicara di depan saya, begitu Bu. Oh ya, jadi ibu lebih banyak yang berbicara itu ibu ya. Iya, betul Jadi sekali. pembelajarannya monoton Iya. gitu, sehingga anak-anak cepat bosan. Terus menurut ibu nih, pembelajaran yang tidak monoton, yang menarik itu yang bagaimana menurut ibu? Yang membuat anak murid-murid ibu antusias itu yang seperti apa? Mungkin gitu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang mengasihkan, kemudian tidak membosankan Bu, mungkin seperti itu. Kira-kira apa ya Bu yang membuat murid-murid ibu itu bisa antusias itu ya? Mungkin menurut saya itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid nggih. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin di dalam pembelajaran saya itu mungkin harus ada ice breaking ya Bu. Kemudian juga ada games-game yang mengasihkan agar anak-anak itu bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu. Ya Bu, memang game dan ice breaking itu memang bisa membuat anak itu lebih tertarik dan ceria. Iya, betul. Di tengah-tengah pelajaran, kemudian diberikan ice breaking itu memang sangat menyenangkan. Apalagi anak-anak pelajarannya matematika, mereka harus berpikir, kemudian ada ice breaking itu memang ini Bu, sangat menyenangkan sekali. Memangnya selama ini sumber belajar yang ibu gunakan apa toh? Sumber belajar yang saya gunakan itu masih berupa buku teks Bu. Jadi buku teks di perpustakaan itu yang saya gunakan Bu. Jadi selama ini baru sumber belajarnya baru buku ya? Iya. Yang digunakan baru buku teks pelajaran. Jadi anak-anak mencatat, Iya, mencatat begitu ya? sekali. Oh iya. Menurut ibu sumber belajar selain buku apa ini ya? Saya pikir itu banyak gitu sebetulnya ya selain buku teks. Mungkin dengan video-video di YouTube, kemudian artikel-artikel ilmiah di internet, kemudian artikel di blog, spot, atau mungkin juga bisa juga menggunakan aplikasi yang saat ini itu sedang ngetren ya Bu ya, seperti TikTok mungkin seperti itu Bu. Ya, Ibu betul sekali. Sekarang ini kan kemajuan zaman sudah Iya. sangat luar biasa. Kita bisa mengadaptasi dari konten-konten yang ada di YouTube dan juga di TikTok. Sekarang rencana Ibu apa ini setelah mengetahui sumber belajar lain? Mungkin yang pertama akan saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi saya katakan, yaitu dengan video di YouTube atau kemudian di TikTok. Kemudian saya juga akan memberikan tugas kepada anak-anak itu tidak terlalu banyak, karena kan selama ini kan tugasnya terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya itu mungkin harus sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi murid saya itu tidak terkesan dipaksa dalam pembelajaran begitu Bu, dan mereka akan merasa senang mengerjakan tugasnya, karena kan tugas yang mereka kerjakan itu kan sesuai dengan keinginan mereka
mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Pembelajaran yang menyenangkan, berdiferensiasi, Iya. anak-anak akan semakin antusias dan kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Jadi mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas fisik dan juga cerdas secara mental. Iya, Lalu betul. apa nih Bu komitmen Ibu untuk rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk membuat selalu ya Bu, selalu untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan bagi mereka nih Bu, bagi murid-murid saya. Sebab terutama belajar untuk eksplorasi materi. Jadi murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Selain itu tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Mungkin akan seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu, rencana Ibu sudah luar biasa. Semoga berhasil. Mungkin kita bisa 2 atau 3 hari lagi ketemu. Saya ingin melihat seperti apa hasil dari rencana Ibu. Tetap semangat, tetap menjadi guru yang kreatif karena kita sedang bersaing ya Bu dengan Iya, banyak betul sekali konten di YouTube, di gadget. Anak-anak sudah terbiasa dengan menonton video-video itu, jadi mereka itu malas meneruskan Iya, berpikir itu. Jadi betul sekali. kita sebagai guru juga harus kreatif, mengembangkan media-media pembelajaran dan sumber belajar untuk menarik minat anak kembali. Iya, terima kasih ya Bu Tri atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran saya itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama, semangat. Semangat. Terima kasih Bu Putri sudah melakukan praktek coaching. Di sini setelah saya amati secara garis besar, praktek coaching pada kesempatan hari ini sudah memunculkan alur theta ya Bu ya. Di checklist saya itu juga sudah tercetak dari mulai tujuan di awal coaching, kemudian identitas, rencana, aksi, dan tanggung jawab itu sudah dimunculkan. Untuk alur theta itu semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, untuk Putri Mariani tadi mengatakan akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah nampak Ibu Tri Mariani sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi dan memunculkan ide-ide dari ibu yang menyelesaikan permasalahannya. Untuk itu di sini ya Bu Tri Mariani, saya ada pertanyaan. Apa indikator yang tampak dari pengembangan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu? Indikator yang tampak, saya merasa sudah memberikan pertanyaan yang efektif, yang berbobot, yang dapat menggali informasi, dapat menggali ide-ide, dapat menggali solusi dari permasalahan yang Ibu Tuti hadapi. Gitu Bu. Ya, baik Bu. Tadi Ibu juga sudah melaksanakan coaching. Pastinya menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu ya. Dan mungkin ini memang pengalaman yang baru pertama kali ini. Ibu juga sudah mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika menjadi coach. Untuk coaching pada kesempatan berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada kesempatan kali ini Bu? Pada kesempatan kali ini kan yang ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot ya Bu. Jadi mungkin di kesempatan lainnya yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh Bu. Jadi ingin 2 itu mungkin yang ingin saya kembangkan lagi. Selain itu juga ingin mengasah lebih baik lagi kemampuan saya dalam memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Baik, terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Sudah berjalan sangat lancar sekali dan waktu saya cukupkan sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching yang telah kami lakukan. Semoga kedepannya kita akan bisa melakukannya yang lebih baik lagi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.